Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله تحسين الزي والهيئة. ينبغي للداعي إلى الله تحسين زيه وهيئته والتجمل في لباسه ونحوه بما يقرب الخلق إلى الله تعالى حتى يكمل به الانتفاع. ويدل لذلك ما روت عائشة رضي الله عنها أنه استمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم قالت فرأيته يطلع في الإناء الذي فيه الماء يسوي من رأسه ولحيته الكريمة فقلت أو تفعل ذلك يا رسول الله قال نعم إن الله يحب من العبد أن يتجمل لإخوانه إذا خرج إليهم. ذكره الإمام الغزالي في الإحياء. Masih di dalam pembahasan tentang kewajiban seorang dai berhias dengannya, yaitu sampai kepada tahsinuz zai wal hay'ah, harus punya atau bagus indah berpakaian, berparas, indah berpakaian dan berparas. Semestinya bagi dai ilallah memperbagus, memperindah parasnya pandangan dari orang, begitu juga di dalam berpakaian. Bima yuqarribul khalqa ilallah ta'ala, dengan segala sesuatu yang dapat mendekatkan makhluknya Allah kepada Allah, hatta yakmula bihil intifa, sehingga sempurna kemanfaatan bihi dengannya. Harus harum, pakaian yang bersih, rapi. Itu harus seperti itu dai. Kalau dai bau, entah itu bau mulutnya atau bau badannya atau pakaiannya itu nggak bersih, nggak rapi, itu kurang diterima, kurang direspon. Ada orang ini bab dunia saja, pakaiannya, celananya lobang-lobang, ngelamar pekerjaan di sebuah kantor atau pabrik, mau melamar sebuah pekerjaan di kantor atau pabrik, yang jelas belum masuk satpam sudah melarang. Kenapa? Bukan pakaian orang yang melamar ini pakaian orang yang preman atau minta-minta. Walaupun nilai-nilai dia baik itu dari sekolahan ataupun kuliahan bagus semuanya, tapi karena pakaiannya seperti itu nggak akan mungkin diterima. Jangankan dilihat, masuk nggak boleh, kan gitu. Sama halnya seorang dai, seorang ustadz, mambu, bau mulutnya atau badannya misalnya, ini nasihati orang, wonge ndak masuk yang disampaikan. Kenapa? Kalau bau mulutnya ambil nahan nafas. Fokusnya orang yang mendengarkan tadi itu, kapan mandeke ngomongi, ya?
kapan nyingkrine wong iki. Kenapa? Nggak tahan dengan baunya sehingga dia nggak fokus dengan apa yang disampaikan. Manfaat nggak sampai yang diberikan orang tersebut. Begitu juga ketika bau badannya atau ketika rusuh kumuh pakaiannya, orang sudah nggak merespon. Walaupun yang disampaikan itu bagus, walaupun yang disampaikan itu indah, nggak akan mungkin direspon. Karena itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ada beberapa orang ngumpul di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah akan keluar menemui mereka, duduk dengan mereka. Sebelum Rasulullah keluar, Rasulullah melihat ada wadah yang ada airnya gitu, ngaca Rasulullah membenarkan, misalnya kalau itu imamah membenarkan imamahnya, kemudian merapikan jenggotnya, dirapikan sama Rasulullah, rambutnya dirapikan, jenggotnya dirapikan. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Awataf'alu dzalika ya Rasulullah?" Kamu melakukan ini wahai Rasulullah? Artinya seakan-akan kayak ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Kalau apa adanya sih keluar gitu aja kan gitu. Ini enggak, Rasulullah membersihkan. Sehingga Sayyidatina Aisyah, kamu melakukan ini wahai Rasulullah, seperti ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, iya. Tapi niatnya berbeda. Kalau mungkin kita keluar supaya dibilang ganteng, supaya dibilang rapi, bersih, enggak. Kalau Rasulullah enggak. Tapi Rasulullah menjawab, iya aku melakukan ini. Alasannya Rasulullah, innallaha yuhibbu minal abdi an yatajammala li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Katanya Rasulullah, Allah itu mencintai seorang hamba yang ia berparas rapi, bagus, wangi, harum untuk saudaranya ketika ia kumpul dengannya. Makanya ketika kita sholat Jumat, dianjurkan apa? Dianjurkan melebihi sholat-sholat 5 waktu lainnya. Pakaiannya yang rapi, kemudian mandi, memakai minyak wangi. Kan itu dianjurkan kita mandi, bahkan sebagian madhab yang lain mewajibkannya bagi yang sudah balik. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah dianjurkan kita keluar dari rumah itu memakai wewangian harum. Kenapa? Kita bukan hanya mau ibadah tapi mau ngumpul dengan banyak orang. Bukan hanya mau ibadah sholat Jumat tapi mau ngumpul. Lah buktinya sholat 5 waktu nggak ada kita disunahkan untuk mandi. Kita disunahkan harum iya, bersih iya, tapi mandi nggak ada. Jumat karena lebih banyak orangnya, karena lebih banyak orangnya daripada hari-hari sebelumnya yang sholat di musola ke masjid semuanya. Mungkin yang nggak sholat di masjid, nggak sholat ke musola, kalau Jumatan ke masjid semuanya. Lebih banyak yang ngumpul di situ, maka mandi, wawangian dan yang lain sebagainya. Nah itulah Rasulullah SAW berparas indah bukan untuk menampilkan dirinya, aku ganteng, aku bersih, aku harum dan sebagainya, enggak. Untuk menggembirakan mereka, menyenangkan mereka. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Lalu karena sallallahu alaihi wasallam ma'muran bidakwah, Nabi itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Diperintahkan da'iyan ilallah, Nabi tugasnya berdakwah, selalu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk daripada tugas besarnya Nabi. Tugas besarnya Nabi. Lah dan tugas besarnya tugas yang harus dilakukan oleh Nabi itu ta'zim amri nafsihi fi qulubihim. Mengagungkan diri Nabi di hati orang-orang. Artinya apa? Memberikan posisi tinggi kedudukan Nabi Muhammad di dalam diri makhluknya Allah, orang-orang yang
Kalau orang itu sudah merendahkan, apapun yang disampaikan nggak akan mungkin diterima. Walaupun 100% benar. 100% yang disampaikan benar. Tapi kalau orang tersebut itu dihinakan oleh orang-orang, maka nggak akan mungkin diterima. Sehingga Nabi mengagungkan dirinya di hadapan orang-orang. Di antaranya apa? Dengan berpakaian, dengan berparas yang rapi, bagus, wangi, harum. Agar apa? Agar tidak dihinakan, agar tidak diremehkan, yang membuat mereka itu menjauhi. Seperti yang terjadi kepada Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani orang yang mulia, orang yang istimewa. Tapi karena berpakaian yang tidak semestinya pakaian yang ia lakukan, maka apa? Diusir sama orang, diremehkan, direndahkan, dituduh gila, stres, orang yang nggak berakal dan lain sebagainya. Karena memang Uwais nggak mau dikenal orang, Uwais nggak mau dikenal orang. Tapi lihat yang lain, yang berdakwah daripada sahabat Nabi, enggak, mereka berpakaian rapi, mereka berpakaian bagus, walaupun nggak mahal, bukan berarti harus mahal, berpakaian rapi, bagus, kemudian harum. Kenapa? Tujuannya mengajarkan. Lah, karena itu harus apa? Harus terlihat bagus. Kalau pakaiannya kumuh dan lain sebagainya, orang ini sudah menghinakan, nggak akan mungkin menerimanya. Karena itu ini adalah tujuan yang wajib bagi seorang alim, di dalam menyerukan dakwanya, yang melakukan dakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus apa? Harus memerhatikan zahirnya. Harus memerhatikan zahirnya. Jadi selain batin yang harus diperhatikan untuk ikhlas, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak merasa hebat dan lain sebagainya, dia juga harus menghiasi zahirnya. Menghiasi zahirnya dengan apa? Segala sesuatu yang tidak membuat orang lari darinya. Orang itu lari kalau dari orang yang bau, dari orang yang nggak bersih, dari orang yang nggak layak. Tapi ketika dia dari orang-orang yang kelihatan mewah, kelihatan bersih, mahal, ini orang nggak lari. Itu harus bagi seorang dai yang mengajak kepada Allah. Tapi itu semuanya tergantung pada niat. Kalau niatnya memakai indahan tadi itu hanya agar dipuji dan sebagainya, rusak semuanya. Tapi niatnya itu hanya supaya didengar apa yang disampaikan, agar manfaat. Karena itu Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Daril Ghamamah fi Dari Tailasan wal Adzabah wal Imamah, dikatakan oleh beliau, yang bagi an yakuna lil ulama syiarun liyu'rafu wa yuwaqqaru wa yus'alu wa yumtathal amru manahyum. Ulama itu harus memiliki logo tersendiri, simbol tersendiri, supaya dikenal, dihormati, ditanya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya. Dia harus punya apa? Pakaian yang berbeda dengan yang lain. Jadi pakaian yang nggak sama dengan pada umumnya orang. Pakaiannya ulama itu berbeda-beda. Di setiap negara nggak sama. Kalau di Hadramut pakaiannya mereka itu sarung, takwa, jubah, imamah, atau gamis, jubah, imamah. Tapi kalau di tempat yang lain, seperti di Syria, pakainya mereka itu celana, jubah, atau jas. Itu pakaiannya mereka. Tapi nggak sama dengan yang lain. Ketika di sana diketahui mana ulama, mana bukan. Berbeda-beda, nggak sama. Kalau di Indonesia ini campur, ada yang Hadramut, Yaman, ada yang Syria, ada yang Mesir, nggak sama, berbeda-beda. Kalau Mesir sama Hadramut itu hampir mirip, tapi bedanya dalam jubahnya,
dalam jubahnya berbeda dengan Hadramut. Nah, itu pakaian untuk apa? Supaya dikenal. Oh, ini ulama. Makanya nggak layak yang bukan ulama berpakaian ulama, itu nggak layak. Makanya di beberapa pertemuan pernah kita sebutkan sebagian pendapat ulama yang mengatakan haram yang bukan ulama berpakaian seperti ulama. Kenapa? Khawatir ditanya kemudian menjawab padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Supaya dikenal. Lah dikenal itu tujuannya apa? Dihormati. Karena itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal untuk apa? Supaya ditanya. Karena apa? Orang-orang awam itu butuh apa? Butuh sosok orang yang ditanya. Yang ketiga, ketika ia memerintahkan, didengarkan apa yang diperintahkan. Ketika ia melarang, didengarkan apa yang dilarang. Itu tujuannya. Nah, itu dia katakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Daril Ghamama. Seperti itulah di dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, dzalika adna an yu'rafna falah yu'dzain. Itulah minimal yang semestinya dikenal agar tidak diganggu. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Abdissalam, pernah diceritakan tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Abdissalam. Beliau ini ulama besar, ulama hebat. Lah ketika melaksanakan ibadah haji, kan muhrim. Orang ihram itu kan nggak ada imamah, nggak ada jubah, nggak ada gamis, pakaiannya semuanya sama, mau ulamanya dan bukannya, pakaian ihram. Nah, nggak ada yang kenal dengan beliau, karena orang kalau sudah terbiasa pakai imamah, pakai pakaian itu ketika dilihat ya, kalau kita selalu melihatnya pakai pakaian-pakaian seperti itu, kemudian ketika melepas pasti kita nggak kenal. Kita ngelihat Habib Umar, nah, ketika berpakaian itu kita kenal. Tapi coba Habib Umar ngelepas kofiah imamahnya hanya kofian, walaupun takwan, orang jalan depannya nggak mungkin kenal. Jalan di depannya nggak mungkin kenal. Itu yang ngelihat setiap hari, yang ngumpul setiap hari. Ketika ngelepas nggak akan mungkin kenal. Lah Ibnu Abdissalam ulama, orang mungkin ngelihatnya selalu memakai pakaian ulama. Ketika ihram lepas semuanya, lepas semuanya, nggak ada yang mengenali, menasehati, mengingatkan, nggak diterima, nggak diterima. Ketika dia selesai ihram memakai pakaian, syiarnya ulama, pakaian yang biasa dipakai oleh ulama, mengingkari perbuatan orang-orang tersebut. Perbuatan yang sama diingkari di waktu ihram, nggak diterima. Setelah ihram selesai memakai pakaian ulama, diingkari perbuatan itu, didengarkan, dipatuhi. Didengarkan, dipatuhi. Lah kenapa pertama kok nggak dipatuhi, nggak didengarkan? Karena dipikir sopo kon, siapa kamu? Tapi ketika berpakaian pakaiannya ulama, baru didengarkan dan dipatuhi. Karena itu memakai pakaian itu tujuannya apa? Tujuannya dengan tujuan ini, supaya dikenal, ditanya, ketika memerintahkan sesuatu dijalankan, ketika melarang sesuatu dijauhi. Itu tujuannya. Lah kalau tujuannya ini, maka ia mendapatkan pahala. Dengan berpakaian tadi itu mendapatkan pahala. Tapi kalau tujuannya yang lain nggak dapat pahala, justru dapat. Nah, tapi tujuannya ini dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sebab dijalankan perintahnya Allah, dijauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tujuannya supaya ditanya, ketika memerintahkan dijalankan, ketika melarang dijauhi. Tujuannya ini. Lah, dengan tujuan ini akhirnya dia mendapatkan pahala. Pahalanya itu tadi, sebab agar perintahnya Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi. Nah, karena itu intinya
seorang dai, seorang ustadz atau ulama itu berpakaian pakaian yang rapi, kemudian harum, ya, dan indah, ya, agar tidak diremehkan, ya, tidak ditolak apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat, ya, dari mereka dan bisa menjadi orang-orang yang dicintai mereka, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.